Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayunizar kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas masalah seputar fikih, adab, dan tauhid dalam kehidupan sehari-hari yang tidak jarang masih banyak dari kita yang belum memahaminya. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Kiai Faiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silahkan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, bahasan pertama kita kali ini adalah terkait makan kepiting. Ini pertanyaannya halal atau haram. Nah itu Kiai, bagaimana sebetulnya pandangan Islam mengenai hukum memakan kepiting? Karena ada yang menghalalkan dan ada yang mengharamkan. Kenapa ini jadi berbeda Kiai? Saya lahir dulu besar itu dalam tradisi keluarga yang mengharamkan kepiting. Jadi kakek saya, nenek saya, paman-paman itu selalu menganggap bahwa kepiting itu hukumnya haram. Di masa lalu haramnya kepiting itu sebetulnya sudah diperbincangkan oleh para ulama. Ada yang mengharamkan misalnya dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah itu karena dianggap dia termasuk binatang yang menjijikkan. Sementara dalam mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i itu kepiting diharamkan karena dia bisa hidup di dua alam. Itu disebut binatang barma. Barun itu darat, ma itu air. Tetapi kemudian di era sekitar tahun 2000-an lah. Mungkin karena kepiting tuh enak ya Mbak Eva ya. Jadi mulai banyak orang tuh penasaran. Masa iya sih ini halal, ini haram. Maka mulai banyak orang yang meneliti. Apakah kepiting ini dikategorikan binatang amfibi, bisa hidup di darat dan di laut. Maka kemudian kita mendatangkan tuh para ahli yang mengerti betul tentang kepiting. Nanti Majelis Ulama Indonesia itu mengeluarkan fatwa ya di era 2000-an bahwa kepiting itu hukumnya halal. Dia dihalalkan itu, kenapa? Karena menurut para pakar, mereka-mereka yang lahir di fakultas peternakan yang mengerti betul tentang binatang, itu menyatakan bahwa kepiting itu binatang air, Mbak Eva. Kenapa dia mampu hidup di darat? Karena di dalam tubuhnya ada kemampuan untuk menyimpan air. Maka kalau nanti air yang semakin menipis kandungan airnya di dalam tubuh kepiting itu, dia butuh disiram. Maka kita lihat kan, pedagang kepiting itu kadang-kadang kepitingnya ditaruh di atas, tapi kemudian dia sirami air. Itu kata para pakar bahwa kepiting itu adalah binatang air. Nah, di sini para pemirsa, ulama itu hanya bisa menghakimi sesuatu yang sudah jelas. Jadi kalau saya misalnya nih ya, ditanya apa itu hukumnya kepiting, maka saya balik tanya, kepiting ini binatang apa? Sehingga saya bisa tahu dia termasuk kategori binatang darat, apa binatang air, apa binatang yang hidup di dua alam, apa binatang ini misalnya ya lahir dalam keluarga DNA-nya babi atau bukan dan sebagainya. Nah, setelah kemudian dijelaskan oleh para pakar bahwa ini adalah binatang air, maka kita dapatkan bahwa di dalam hadis itu semua binatang yang hidup di air itu dihukumi sebagai binatang yang halal untuk dikonsumsi. Kapan dia haram? Dia haram itu kalau membahayakan kesehatan. Kalau tidak, maka dihukumi sebagai binatang yang halal. Ambil contoh misalnya, kita tahu bahwa Nabi Muhammad juga mengharamkan semua binatang yang punya taring. Seperti misalnya kucing. Itu tidak boleh dikonsumsi karena kucing itu binatang yang bertaring. Ada ikan di lautan yang juga memiliki taring. Misalnya ikan paus atau ikan hiu pada kondisi tertentu itu kita lihat giginya itu juga bisa mematikan, menggigit pun sakit. Tetapi kemudian dihukumi halal karena kelautannya itu mengalahkan daripada
taringnya. Nah, dari sini maka kemudian disimpulkan oleh banyak ulama hari ini kepiting itu hukumnya halal. Halal. Nah, Kiai, bagaimana kemudian menyikapi makanan-makanan atau binatang-binatang yang masih mungkin masyarakat bingung begitu, Kiai, ini halal atau haram begitu ya, Kiai ya? Mbak Eva, itu namanya dalam agama subhat. Subhat. Subhat itu di tengah-tengah. Jadi ada binatang yang pasti halal, saya konsumsi, kayak misalnya daging sapi. Ya, selama itu sapi saya beli secara halal, disembelih secara syariah, saya boleh konsumsi. Nah, mana yang haram? Sebetulnya yang haram itu kan sedikit. Ya, dia ada kriteria tertentu. Yang pertama babi dan turunannya itu tidak boleh kita konsumsi. Atau kemudian binatang yang memiliki taring atau memiliki paruh yang mematikan seperti burung elang misalnya. Dia berbeda dengan burung merpati. Burung merpati juga punya paruh, tapi kan kita nggak pernah dengar tuh ada orang meninggal dipatok ayam misalnya atau orang meninggal dipatok merpati. Dia bukan sebagai alat berburu yang mematikan. Nah, di luar ini tambahannya satu lagi adalah al-khaba'is, binatang yang menjijikkan dalam tabiat manusia yang normal. Karena boleh jadi ada orang yang bisa memakan binatang yang buat saya itu menjijikkan, tapi buat dia tidak. Maka hakimnya siapa nanti? Hakimnya itu bukan saya dan bukan orang tadi, tapi mayoritas manusia. Mayoritas manusia misalnya Mbak Eva ya, melihat cicak di dinding itu, rasanya hampir semua orang yang punya tabiat dan jiwa yang sehat dan akal yang sehat mengatakan saya jijik untuk mengkonsumsi cicak. Maka yang seperti ini itu dihukumi juga hukumnya haram. Di luar ini sebenarnya itu binatang adalah halal. Nah, yang repot Mbak Eva adalah binatang yang mengumpulkan pada dirinya itu beberapa sifat. Ada sifat keharamannya, tapi juga ada sifat kehalalannya. Contohnya apa? Anjing laut nih. Dia mau dibilang anjing ada di laut, mau dibilang laut dia anjing mukanya. Dilihat badannya ikan, tapi dilihat mukanya itu anjing. Yang seperti ini namanya syubhat. Nah, syubhat itu tidak pasti haram, tapi juga tidak pasti halal. Bahkan dalam kaidah agama, kalau sesuatu itu masih abu-abu, syubhat, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Saya nggak boleh di sini amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau saya melihat Mbak Eva misalnya mengkonsumsi babi yang dalam pandangan Islam itu hukumnya haram, saya berhak untuk melarang Mbak Eva. Mbak Eva nggak boleh dimakan, itu hukumnya haram. Tapi ketika ada binatang yang syubhat, ada yang bilang halal, ada yang bilang haram, maka saya tidak boleh melarang itu selama orang tadi mengatakan saya makan. Kalau dia orang alim kan nggak perlu bertanya. Tapi kalau dia orang awam, saya tanya, kenapa Anda makan itu? Saya kemarin ngaji Pak, di kampung saya di masjid, kata guru saya kepiting itu hukumnya halal. Maka saya tidak boleh memaksakan pandangan saya yang mengatakan kepiting itu hukumnya haram. Nah, kalau misalkan ada makanan-makanan yang kemudian haram begitu ya Kiai, atau juga subhat, tapi ada alasan medis di baliknya, itu apakah kemudian menjadi halal Kiai? Alasan medis tetapi harus disampaikan oleh orang yang berkompeten. Tidak boleh hanya sekedar katanya atau dia searching sendiri tanpa kemudian disampaikan oleh ahli yang memiliki kompetensi di bidangnya. Oke, baiklah. Kiai, kita akan lanjutkan tapi kita harus break dulu. Selanjutnya kita akan membahas masalah korelasi antara doa dan takdir nih Kiai. Katanya bisa saling mengubah nih Kiai. Kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.